Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan fasal yang sebelumnya yang belum tuntas. Kita akan membahas syaratul adzan, syarat-syarat adzan. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita memulai kajian pada kali ini, pada bulan kali ini, dengan bacaan suratul Fatihah yang dihadikatkan kepada musannif kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan faslun ya. Syarat-syarat ini masih membahas tentang pertengahan yang belum kita selesaikan pada fasal yang kemarin. Wa syartu sihatil adzan. Wa syartu sihatil adzan. Jadi adzan itu juga ada syarat-syaratnya. Sahabat Qur'aniyah, jadi adzan itu juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama apa? Syarat yang pertama adalah al-waktu. Wa syaratul adzan al-waktu, yakni masuknya waktu ataupun ya sudah waktu itu benar-benar kita ketahui masuk. Itu syaratnya yang pertama, al-waktu, yakni waktu itu telah ada, waktu sholat itu telah ada, telah masuknya waktu sholat. Dan bagi seorang muadzin di pertemuan kemarin ini ya, syaratnya harus sikoh arifin, kan seperti itu. Harus orang yang muadzin ini benar-benar orang yang sikoh, dapat dipercaya. Karena syaratnya, termasuk syaratnya adzan itu adalah mengerti tentang waktu sholat. Nah, seharusnya juga bagi seorang muadzin ini mengerti tentang waktu sholat, apakah masuk atau belum. Kemudian ketika kita membahas waktu, ini juga seru ya. Ketika saya ada di Kediri, ini waktu adzan, orang yang muadzin ini tidak hanya di awal waktu sholat ya. Kalau kita di Jawa Timur yang sebelah agak-agak ke selatan mungkin, itu terkadang bacaan adzannya, orang yang adzan itu di awal waktu sholat. Tapi kalau di Kediri sana, ini ada yang adzannya itu tidak di awal waktu semuanya. Jadi ada yang adzan di 11:30, misalkan kalau zuhur ya, sudah masuk salat zuhur itu adzan, nanti jam 1 ada yang adzan lagi, jam 1:30 ada yang adzan lagi, seperti itu. Jadi memang memandang bahwasanya waktu sholat, masuknya waktu sholat, entah itu waktu sholatnya itu masuknya waktu sholat itu sudah 1 jam yang lalu ataupun 1,5 jam yang lalu, itu tetap disunahkan. Karena syaratnya adalah masuknya waktu sholat, entah masuknya ini mepet-mepet atau seperti apa, itu tetap disunahkan. Kemudian juga kita membahas yang kemarin di di keterangan yang sebelumnya itu ada kalimat wali jama'atin tsaniyah. Nah, kan seperti itu. Bagi orang yang jamaah yang kedua, artinya bukan jamaah yang pertama, misalkan jamaah sholat yang di 12:30 awal waktu misalkan. Nah, orang ini kan berada di jamaah yang kedua atau yang ketiga, itu tetap disunahkan untuk adzan. Seperti keterangan yang kemarin kan seperti itu, kita sudah membahasnya. Nah, yang pertama adalah al-waktu. Tapi ada sholat yang tidak memerlukan, ada adzan yang sunnah yang tidak memerlukan waktu. Seperti apa? Illa subha. Nah, ini ada contohnya. Ada contohnya, illa subha fayajuzu ba'da nisfil lail. Maka diperbolehkan adzan setelah 1/2-nya malam. Jadi kalau dulu ini ada sejarahnya, jadi ada adzannya muadzinnya Nabi itu kan ada 2 ya. Ibnu Ummi Maktum dengan Bilal bin Rabah. Jadi Ibnu Ummi Maktum itu adzan yang pertama. Ini adzan mungkin kalau sekarang jam 2:30-an, jam 1:30 atau jam berapa itu. Dan itu adzan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian adzan yang kedua ini adalah adzannya Bilal bin Rabah.
Dan kalau adanya Bilal bin Rabah ini sudah masuk waktunya sholat subuh. Jadi kalau biasanya sekarang itu dipakai 1/2 malam itu dipakai adzan untuk orang membangunkan orang yang sholat malam. Itu tidak apa-apa. Itu kan sebenarnya sunnahnya dari Nabi seperti itu. Dan sebenarnya sunnahnya kan sunnah maktubah, tapi ini pengecualian dari Nabi, sudah perintahnya sudah seperti itu. Jadi memang adzannya ada 2. Fayajuzu ba'da nisfil lail wa illal awal yaumal jumat. Dan kecuali awalnya yaumal jumat, di hari Jumat ini juga biasanya adzan dulu sebelum masuknya waktu zuhur, zawal waktu. Ini juga terkadang ada, kalau kita kan di NU misalkan ada 2 adzan. Yang pertama adzan, yang kedua adzan maksudnya waktu zuhur, yang kedua khotib. Ya, seperti itu. Wa tartibu wal muwalatu wa kaunu min wahidin bil arabiyyah. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang ketiga, belum terakhir, wa tartib. Jadi syarat yang selanjutnya yakni tartib. Tartib itu dari awal adzan sampai selesai itu namanya tartib. Wal muwalatu, dan terus menerus, artinya tidak ada sesuatu yang halang-halangi adzan. Artinya adzan ini tidak dipisahkan dengan hal lain, artinya langsung dikerjakan sampai habis. Tuh syarat sahnya seperti itu. Wa kaunu min wahidin. Kemudian yang adzan, orang yang muadzin ini juga satu orang, ya, satu orang, bukan saut-sautan seperti halnya qiraah mungkin. Nah, kalau qiraah kan biasanya ada orang yang 2 orang yang qiraah, ini saut-sautan. Bukan, adzan bukan seperti itu. Adzan cukup dilakukan dan sahnya ini dilakukan oleh satu orang. Wabil arabiyyah, dan memakai bahasa Arab. Jadi nggak ada istilahnya Allah ageng atau gimana itu, Allah kabir, atau memakai lafaz-lafaz yang lain di selain bahasa Arab. Ini juga tidak sah. Ingkana sama mayasinuha wa alaihi ayat Arab. Ya. Saat yang selanjutnya syartuhuma, syarat bagi keduanya yakni isma'u ba'dil jamaah. Jadi isma'u ba'dil jamaah, yakni dapat didengarkan oleh sebagian jamaah. Walaupun makmumnya ini cuma satu, walau wahidan, mungkin jamaahnya ini cuma satu, tapi harus bagi pendengarnya ini harus sima'ul muadzin, sima'ul adzan, harus menjawabnya maksudnya, ataupun dapat didengar, dan orang yang mendengar tadi harus mendengarkan. Isma'u ba'dil jamaah wa isma'u nafsi, dan kemudian syaratnya juga didengar oleh dirinya sendiri. Ingkana munfaridan, ketika orang yang adzan ini cuma satu orang dan orang yang sholat cuma satu orang, jadi dia sendiri. Jadi syaratnya harus didengarkan oleh dirinya sendiri, didengarkan oleh sebagian jamaah, kemudian didengarkan oleh dirinya sendiri. Wa syaratul muadzin al-islam wa tamyiz wa dzukura. Ini syaratnya bagi orang yang adzan, bagi muadzinnya ini ada 3 syarat: al-islam wa tamyiz wa dzukura. Yang pertama adalah ya memang harus orang Islam. Kemudian yang kedua tamyiz. Tamyiz ini bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Al-haqq wal batil, bainal haqq wal batil. Kemudian wa dzukura ini sifat kelaki-lakian. Merujuk ke bukan sifat ya. Ya, sifat kelaki-lakian. Wa dzukura. Kemarin itu harus wadukura, merujuk ke sifat. Ya laki-laki, cuman ada yang istilahnya laki-laki itu nggak laki-laki, sifatnya kayak perempuan, laki-laki tapi sifatnya kayak perempuan. Mungkin suaranya nggak begitu keras ya. Dan ini sebenarnya tidak bisa dipakai untuk syarhul adzan. Cuman kalau adzannya sah atau tidaknya sah, tetap sah.
Kemudian hal yang dimakruhkan dalam adzan ini, wa yukrahu at-tamthil. Ya, ini bagi muadzinnya ini dimakruhkan hal-hal ini. Yang pertama adalah tamthil. Tamthil itu memanjangkan bacaan adzannya. Dari Allahu Akbar, alifnya terlalu panjang, hamzahnya terlalu panjang, atau roknya yang di situ adalah roknya tafkhim atau tarkiknya, bisa membedakan mana yang panjang, huruf yang bisa dipanjangkan, yang mana huruf yang dibaca tarkik, seperti itu. Jadi kalau ada lafadz yang dibaca panjang, cuman dipanjangkannya ini panjang sekali ya, panjang sekali, ini masuk kategori tamthil dan ini dimakruhkan. Wal kalamu fi, kemudian berkata ataupun ngobrol ketika dia adzan, dia ngobrol, kan syaratnya tadi, syaratus sahnya adzan tadi kan mualah, artinya terus menerus. Ya tidak apa-apa, wal kalamu fi, ngomong itu tidak apa-apa, cuman ya lebih baik langsung kan gitu. Makruh ngomong itu. Watarku ijabah, kemudian meninggalkan ijabah ataupun meninggalkan memberi jawaban kepada orang lain. Mungkin ketika dia ditanya, yang menanyai ini adalah orang yang mendengarkan adzan, simaul adzan, dan yang ditanyai adalah orang yang adzan. Nah, sunnah makruh kita menjawab orang yang makruh, orang yang sedang adzan ini menjawab omongan orang lain, menjawab jawaban dengan orang lain. Wa ayyudina qaidan. Kemudian juga dimakruhkan orang yang muadzinnya ini dalam keadaan duduk, lebih baiknya ya berdiri, sunnahnya berdiri. Aurakiban ataupun makruh yang selanjutnya, yakni dalam keadaan menaiki mungkin alat transportasi, kalau sekarang itu ya rokiban, ilal musafir ar-rokib, kecuali seorang musafir yang di situ, di mana musafir ini dalam keadaan menaiki alat transportasi. Memang betul dia musafir, bukan kok adzannya itu dengan berjalan. Kalau adzannya dengan berjalan mungkin misalkan ya, itu tidak diperkenankan dan makruh. Kalau bagi orang yang musafir, memang dia musafir, sebelumnya ada sebab musafirnya, ini tidak apa-apa. Wafasikon, dan makruh orang yang adzan muadzin ini dari orang yang fasik. Makanya ditakutkan nanti yang dia dia bacakan adzan ini belum masuk waktunya sholat, ditakutkan seperti itu. Ausobian, ataupun anak kecil, wa junuban, dan ataupun orang yang dalam keadaan junub, wa muhtisan, dan kemudian orang yang hadas, ini juga dimakruhkan. Artinya ketika kita sedang adzan, ini disunahkan juga untuk dalam keadaan yang suci ataupun tidak berhadas, kecuali hadasnya ini asna al-adzan, mungkin ya misalkan tiba-tiba kentut di pertengahan adzan. Nah, ini tidak apa-apa, tidak makruh istilahnya. Tapi ya memang dari awal dia sudah memiliki wudhu ya, dengan konteks seperti itu. Kemudian juga menghadap selain arah kiblat itu juga dimakruhkan. Nanti intinya harus menghadap di arah kiblat. Wasanu sunnah tartilu wa tarji'u wa taswibu bil suhfi bisubhi ada wa qada'an wal iltifatu bi ra'si wahdahu yaminahu fi hayya 'ala shalah wa yasaruhu fi hayya 'alal falah. Jadi sebelumnya kita membahas tentang menghadap arah kiblat. Tapi pada saat ini ya, pada saat hayya 'alata ini, pada saat membaca hayya 'ala shalah yang pertama itu disunahkan menghadap ke arah kanan. Hayya 'alal falah, kemudian hayya 'alal falah yang kedua ini menghadap kiri. Jadi awalnya dia menghadap kiblat, kemudian pas sampai hayya 'alal falah yang pertama, hayya 'alal falah yang pertama dan kedua ini menghadap ke kanan, kemudian hayya
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ya biasanya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi ada shalah yang pertama ini menghadap kanan, hayya 'alal falah menghadap kiri. Wada usbu'i fi simahi udunai fil udun tunal iqamah. Dan ini juga kesunahan dari sahabat Bilal yang mana Nabi itu membiarkan Bilal adzan dengan keadaan menutup telinganya. Dan ini menjadi artinya kalau Nabi istilahnya itu tidak menyalahkan, jadi ini juga menjadi sunnah ya, bisa kita ikuti. Ya Bilal itu kalau adzan dengan menutup kedua telinganya dengan telunjuknya, dengan asabai, lima asabai, udunaihi fil udun, tunal iqamah. Dan hal ini tidak dilakukan ketika iqamat. Kadang kala ada masih masyarakat yang adzan yang iqamah itu tetap ditutupi telinganya, dan ini tidak disunahkan sebenarnya. Wa qaulul muadzin fi kota. Wa qaulul muadzin ini juga sunnah ya, sunnahnya bagi seorang yang muadzin ini dalam keadaan thiqah dapat dipercaya wa mutatawwi'an wasitan. Kemudian juga walal murtafi wa bi qurbil masjid. Di tempatnya ataupun orangnya yang melafadzkan adzan ini juga orang yang soyitan ini dalam keadaan orang yang lantang mengucapkan adzan, itu lantang dan keras suaranya, sunnahnya seperti itu. Kemudian tempatnya ini ditempatkan di tempat yang tinggi. Kalau dulu kan di atas Ka'bah kalau nggak salah ya, adzannya itu di atas Ka'bah. Kalau sekarang ya orangnya di dalam masjid, artinya di dalam masjid, tapi kalau kita sebut toa ya, toanya itu berada di menara, itu dicukupkan karena sudah bisa menjangkau iklam, iklan. Kemudian lagi wajam ukul li takbirataini binafsin, mengumpulkan kedua takbir dengan satu nafas. Allahu Akbar itu diucapkan satu nafas. Wa yaftahu ar-ra fil awal, jadi mengucapkan ra yang pertama Allahu Akbar, jadi itu ra-nya di fathah, yang di akhir wa yusakkinu ar-ra fi saniyah, jadi ra yang kedua ini disukun. Wa qaulu alla sallu fir rihal, mana tadi. Kemudian jadi ini juga berlaku di semuanya ya, biasanya berlaku di semuanya, artinya dalam satu nafas mengucapkan takbir itu dengan mengucapkan adzan itu dengan satu nafas, biasanya seperti itu. Kemudian lagi kita akan membahas tentang kesunannya juga ada lagi tarkuratil salam alaihi. Jadi misalkan ada seorang yang muadzin ya tadi, walaupun yang sebenarnya sebelumnya tarkul ijabah itu juga disunahkan. Yang sebelumnya tadi tarkul ijabah itu masuk kategori makruh. Jadi walaupun dalam kategori raddul salam ini juga disunahkan. Jadi istilahnya meninggalkan jawaban untuk orang lain ketika orang tersebut ini adzan itu disunahkan, apalagi dalam keadaan orang tadi mengucapkan salam, ini juga disunahkan meninggalkan jawaban salam tersebut. Wa tarkul masyifi, dan juga tarkul masyi ya, hendaknya orang yang adzan ini dalam keadaan tetap, artinya tidak kemana-mana. Wa ayyakula sami mislama yakulu, jadi sunnahnya juga bagi orang yang mendengar, wa ayyakula asami, bagi orang yang mendengar ini mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali fi hal hayy alataini, kecuali di dua lafaz hayy alataini, yakni hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Ini diucapkan apa? Fayaqulu akiba kullin,
Jadi mengucapkan setelah hayy 'alataini ini mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa yukarriru dzalika arba'an. Diulang 4 kali. Biasanya kan 1 kali ya biasanya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diteruskan ya jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah hayy 'alataini kita menjawab hanya 1 kali. Menjawab dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. Ini sunnahnya adalah 4 kali. Wa yukarriru dzalik arba'an fil adzan. Ba'da hayy 'alataini. Oh, kalau dihitung semuanya ya kalau dihitung semuanya ya 4 ya. Wa yukarriru dzalika arba'an fil adzani ba'da hayy 'alataini. Jadi kalau dihitung semuanya ini 4. Ya benar. Wa ila taswib, kecuali taswib. Taswib ini bacaan ketika sebelum akhir adzan subuh ya, ada taswib. Biasanya as-shalatu khairum minan naum, itu kan Bilal kan yang pertama kali mengucapkan itu dan Nabi tidak melarangnya, dan ini termasuk dalam kategori sunnah lagi. Taswib itu disunahkan mengucapkan shadaqta wa bararta, seperti itu. Wa fi kalimatul iqamah aqamahallah wa adama. Ketika ada orang yang mengatakan membacakan iqamah ya, setelah adzan kan ada iqamah, itu kita disunahkan untuk mengucapkan aqamahallahu wa adamaha wa ayatul qiraah lil ijabah wa yajibu ba'dal jima' wa yajibu ba'dal jima'i wal khala'i wa sholati ma lam yatul lil faslu. Oke. Kemudian orang yang dalam keadaan jima', ini tidak disunahkan. Sunnahnya orang yang telah melakukan hajat, misalkan ya, hajat kita sebut hajat aja ya, misalkan jima, ataupun orang yang dalam keadaan masuk WC, itu kan kita tidak diperkenankan untuk talafut dengan kalimat-kalimat asmaul mu'addam kan, seperti itu. Dan bagi orang yang hajat seperti ini, orang yang masuk dalam WC, orang yang dalam keadaan sholat, masih tetap sholat ya, ini sunnahnya menjawab adzan itu setelah dia selesai dari hajatnya, tapi dengan catatan malam ya tulil fasl, selagi antara adzan dengan hajatnya ini tidak berlangsung lama, berselang lama, artinya tidak berselang lama, seperti itu. Kemudian juga yang sering kita lakukan biasanya setelah adzan ini sunnah mengucapkan Allahumma rabba hadhil da'watal tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudan lilladzi wa'attah wa du'a akiba wa bainahu wa bainal iqamah. Kemudian mengucapkan doa setelah mengucapkan doa ini. Jadi ini juga termasuk waktu mustajab ya, waktu di sela-selanya adzan dan juga iqamah. Ini sebenarnya waktu yang sangat sangat didengarkan oleh Allah, yang mana ketika kita berdoa pada waktu ini, sela-sela adzan dan iqamah ini diistijabah oleh Allah, seperti itu. Wal adzanu afdalu minal imamah wa yusannu al jam'u bainahuma wa syartul muqim al islam wa tamyiz wa yustahabbu. Ini pembahasan yang lain lagi. Adzan itu lebih utamanya adzan itu lebih utama daripada seorang imam, daripada seorang imam. Wal adzanu afdalu, ya afdalu ini sigot tafdil ya. Kalau ada sigot tafdil setelahnya minnya ini menjadi lebih baik gitu, seperti itu. Jadi istilahnya lebih baik daripada menjadi imam. Wa yusannu al jam'u baina, dan disunahkan mengumpulkan di antara adzan dan iqamah. Jadi sunnahnya orang yang adzan dan dia adalah orang yang iqamah, artinya satu ya. Wa syartul muqim al islam wa tamyiz wa yustahabbu an takuna al iqamah fi ghairi mawdi'il adzan. Disyarahkan ini afdolnya orang yang adzan ya mukim, orang yang berada di daerah tersebut ya, seperti itu. Afdolnya seperti itu. Kemudian afdolnya lagi
Kemudian lagi al-Islam wa tamyiz. Harus Islam dan juga tamyiz. Yustahabu an takun iqamah fi ghairi madin adan. Dan disunahkan adanya iqamat itu fi ghairi maudil adan. Di selain tempatnya ada. Wa bi sautin ahfadhu minal adan wal iltifat minal hayy ala. Jadi meninggalkan iltifat ya, itu juga di meninggalkan iltifat. Biasanya kan orang yang dalam keadaan adzan ini tidak mempertimbangkan kesunahan-kesunahan yang lain ya. Biasanya cuma adzan ya adzan toh, nggak perlu kesunahan-kesunahan yang lain. Jadi harusnya ketika kita adzan juga mempertimbangkan kesunahan-kesunahan yang lain. Seperti tadi menghadap arah kiblat. Jadi tidak diperbolehkan iltifat, tidak diperbolehkan mengarahkan wajahnya ke kanan atau ke kiri kan, seperti itu tidak diperkenankan seperti itu. Jadi ini adalah banyak sekali pembahasan kita tentang adzan, dan semoga pada pertemuan yang terakhir kali ini ya, kita diberikan maunah, diberikan kesehatan oleh Allah dan dapat melakukan ibadah puasa Ramadan dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang lapang, dan juga kita niatkan pada bulan Ramadan ini mempelajari ilmu-ilmu dan yang banyak kita niatkan sendiri-sendiri ya. Mohon muafik, kurang lebihnya dari saya atas pembawaan kata-kata yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.